warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Pengantar Ekonomi Islam akan menjelaskan sebuah makalah dengan judul Dinasti Abbasiyah. Saya Rahayu Putriani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Beberapa khalifah yang pernah memimpin pemerintahan saat dinasti Abbasiyah, selain memperhatikan pada bidang pertanian dan juga perindustrian, Khalifah Daulah Abbasiyah juga memberikan perhatian yang cukup besar pada bidang perdagangan. Jadi, pada masa dinasti Abbasiyah terdapat 3 sektor ekonomi. Yang pertama pada bidang pertanian, yang kedua pada bidang perindustrian, dan yang ketiga pada bidang perdagangan. Tetapi pada 3 bidang tersebut, yang paling utama pada masa dinasti Abbasiyah yaitu bidang perdagangan. Adapun beberapa cara untuk memajukan perdagangan untuk memudahkan jalannya. Yang pertama, dibangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang. Yang kedua, dibangunkan armada-armada dagang. Yang ketiga, digunakan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Baiklah, materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yakni pendiri Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah sendiri didirikan oleh Khalifah Abu al-Abbas pada tahun 750 sampai 857 Masehi yang bertepatan pada 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Dalam khutbah penobatannya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah pertama itu menyebut dirinya As-Sofah yang artinya penumpah darah. Julukan itu mengandung arti bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya. Masa kejayaan Abbasiyah terletak pada Khalifah setelah As-Sofah. Masa pemerintahannya begitu singkat. As-Sofah meninggal pada tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi karena terkena penyakit cacar air ketika berusia 30-an. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang tokoh khalifah yang memajukan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ada Abu Abbas As-Sofah. Abu Abbas diumumkan sebagai khalifah pertama Bani Abbas di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Dia menamakan dirinya As-Sofah atau si haus darah di dalam khutbah pelantikannya di Masjid Kufah. As-Sofah adalah orang yang haus darah. Yang kedua yaitu ada Abu Ja'far Al-Mansur. Menurut Hiti, dia ternyata salah seorang Abbasiyah yang paling berhasil meskipun paling jahat. Dia mengonsolidakan dinasti itu dengan kokoh dan tidak pernah mengurangi tindakan kejamnya apabila kepentingan-kepentingan dinasti terancam. Abu Ja'far dianggap sebagai pendiri Bani Abbasiyah yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada Musa Al-Mahdi. Musa Al-Mahdi dilukiskan sebagai orang yang keras kepala, bandel, dan keras hati. Tetapi pemberani, penuh semangat, dan dermawan serta haus akan bacaan. Yang keempat yaitu ada Harun Ar-Rasyid. Dia adalah seorang pengusaha yang paling cakap dan yang paling mulia di antara dinasti Abbasiyah. Dia memerintah selama 23 tahun, pemerintahannya penuh dengan peristiwa-peristiwa dan keagungan Islam. Sejarah pasti akan menempatkannya sebagai salah seorang penguasa terbesar di dunia. Yang kelima yaitu Al-Amin. Amin mewarisi kebudayaan Baghdad. Dia suka atas kesenangan, ceroboh, kecanduan akan menuruti hawa nafsu, dan dia senang dikelilingi oleh pemain sulap, pelawak, dan ahli astrologi. Dia asyik dengan kesenangan-kesenangan hidup dan menyerahkan urusan-urusan negara ke tangan Fazal bin Rabi. Yang keenam yaitu ada Al-Mutashim.
Pengangkatan Mutasyim tidak disetujui oleh sekelompok tentara yang menginginkan Abbas anak Ma'mun sebagai penguasa mereka. Alasannya, Ma'mun berpendapat bahwa dia mudah dipengaruhi dan mungkin tidak akan mengikuti kebijakan yang telah diletakkannya untuk memimpin negara. Yang ketujuh, yaitu Al-Watik. Dia merupakan seorang penguasa yang sangat cakap, perilakunya gugup, dan pandangan liberal. Pemerintahannya mantap dan penuh pengertian. Yang terakhir yaitu Al-Mutawakkil. Dia memerintah selama 15 tahun dan di bawah dia mulai mundurnya imperium. Ia memang seorang khalifah yang sangat ortodok dan sangat giat bagi pemulihan keortodokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu kemajuan masa Abbasiyah. Yang pertama, administrasi pemerintahan dan biro-bironya. Yang kedua, sistem organisasi militer. Yang ketiga, administrasi wilayah pemerintahan. Yang keempat, pertanian, perdagangan, dan industri. Yang kelima, islamisasi pemerintahan. Yang keenam, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih, dan etika Islam, sastra, dan penerjemahan. Yang terakhir yaitu pendidikan, kesenian, arsitektur meliputi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.